wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yang saya hormati para pengurus majelis taklim Khairatun Nisa ya, itu ya Mbak Lia dan kawan-kawan. Ada wajah-wajah yang sudah dari dulu ya, dan tentu banyak yang baru ketemu. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangannya untuk bersilaturahmi bersama ibu-ibu. Ini kalau soal ketahanan keluarganya itu sebenarnya bukan parenting ya, tapi terlebih pada kebijakan-kebijakan. Ini sekilas sebelum ya Bu ya. Tapi parenting juga kan semua kita jadi ibu itu nggak ada sekolahnya ya Bu. Kalau sekarang kan banyak gitu ya yang tentang parenting gitu, tapi ternyata di lapangan juga teori-teori yang sudah kita dapatkan kadang kita harus modifikasi sedemikian rupa disesuaikan di lapangan, di prakteknya sehari-hari bersama anak-anak kita gitu. Nah kalau kebijakan itu kenapa sih mesti ada kita berkegiatan beraktivitas khusus di ketahanan keluarga ini? Itu kaitannya misal gini, ada yang namanya Permendikbud nomor 30, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30. Ini sebelum masuk ke kajiannya ya. Nah itu supaya kita aware, soalnya penting banget. Nah itu ada salah satunya adalah diizinkan penggunaan alat kontrasepsi di sekolah. Itu sama dengan apa? Tapi kali ini bukan soal itu yang mau dibahas. Maksudnya ketahanan keluarga diantaranya kita mencermati gitu. Jangan sampai ada regulasi yang justru membuat kita susah mendidik anak-anak kita gitu. Gitu ya Ibu ya. Nah ini temanya tadi seperti lagu ya. Jangan, itu terutama panitianya ya. Saya hanya mengutip sebenarnya dari sebuah ayat. Dari sebuah ayat di Quran surat Ali Imran. Ayat ini adalah sebuah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ali Imran ayatnya adalah ayat ke-139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ibu yang ikut ini rata-rata udah tahsin semua ya. Itu beda ya. Wala tahinu wala tahzanu. Hanya itu beda. Hanya ya kan, hayang di pangkal sama hayang di tengah tenggorokan. Itu gunanya tahsin. Terus kita kalau sholat itu jadi tahsin bukan hanya dipakai pada saat belajar tahsin, tapi untuk sholat ketika kita baca takbir aja. Kalau baca takbir gimana Bu? Nah kan kita Allahu Akbar, lupa kalau rohnya itu harus tebel. Nah ya itu salah satunya. Dari wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Ini Allah berfirman bahwa janganlah kamu lemah dan janganlah bersedih hati, karena sesungguhnya a'lau, antum kalian semua itu tinggi derajatnya, tapi ada syaratnya, in kuntum mu'minin. Jadi sebenarnya selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini maksud Allah gitu. Jangan sedih dan jangan putus asa. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang kafir, ya, orang yang ingkar gitu ya. Nah, jadi maksud dari ayat ini bahwa Allah menjamin bahwa kita itu nggak perlu sedih, nggak perlu lemah, karena memang kita sudah beda, sudah tinggi derajatnya kalau kita tetap dalam keadaan beriman. Tapi kan yang namanya hidup ya nggak perlu dengan ya, isinya nggak susah aja, nggak senang aja juga nggak susah aja.
merasa bahwa kok itu ujian, cobaan datangnya Silih berganti. silih berganti, itu berarti masih ada senengnya ya Bu, selang-seling ada yang bertubi-tubi begitu ya. Tapi sebenarnya apa namanya, perangkat di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebenarnya kalau kita dekat dengan Al-Quran, seperti halnya apalagi kita mentadaburi ayatnya, tadi ayat 139 itu udah dari Allah dan udah bilang, pokoknya nggak perlu lemah, nggak perlu sedih, syaratnya iman aja. Terus ada lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak akan memberi beban yang kita tidak sanggup. Makanya kalau orang naudzubillah min dzalik mengakhiri hidupnya dengan upayanya sendiri alias sendiri, ya itu kalau suicide itu nanti dia dihisapnya seperti apa coba? Memang betul datang ajalnya, memang itu waktunya, tapi cara dia mengakhirinya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perangkatnya nggak ada. Mau sesulit apapun kalau kamu beriman, insya Allah akan bisa melaluinya, karena Allah ngasih, nggak akan di luar batas kemampuan kita. Gitu. Ada lagi An-Nisa 79. Jadi kita nggak akan menyalahkan Allah gitu ya, nggak akan menyalahkan takdir kalau pegang ayat ini. 479 itu saya bacain artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Maka fadilah syahidan. Nah, jadi di sini bekalannya adalah kalau kita mendapat kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita nggak bisa sombong. Kalau kita lagi mendapat kebahagiaan, kesenangan, hal yang menggembirakan gitu. Kalau kita mendapat keburukan itu berarti ada sesuatu yang salah. Karena dikaitkan dengan wala tahinu wala tahzanu in kuntum wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Tidak berlemah dan tidak bersedih, pada sesungguhnya kamu tinggi jika kamu beriman. Itu artinya kalau kita sudah terima ini, kalau ada yang salah, ada yang tidak diinginkan itu terjadi, maka sesungguhnya kesalahannya ada pada diri kita, tapi kita nggak langsung terpuruk, nggak langsung nyala, karena ada ayat yang tadi gitu, bahwa yang penting kita modalnya iman. Coba selama pandemi berapa orang yang terpuruk secara ekonomi, belum lagi berapa orang yang ditinggal pergi oleh orang-orang yang terdekat. Itu kan ujian-ujian yang sangat berat. Nah, untuk musibah itu sendiri ada fikihnya. Fikih musibah itu kita tinjau dari makna musibah. Al-musibah jamaknya itu al-musibat. Jadi kayak solihah, solihat. Itu orang-orang perempuan solihah. Kalau perempuan solihah satu orang as-solihah. Tapi kalau banyak as-solihat gitu ya. Yang sudah belajar bahasa Arab nih ibu-ibu. Nah, secara bahasa al-musibah itu artinya syiddah. Syiddah itu kan kalau di tahsin itu kuat, ya kan? Menekan. Apa sih serasa menjadi beban gitu. Nah, syiddah itu dalam bahasa Arab disertai penderitaan, gangguan, kesulitan, kesusahan. Itu arti syiddah. Nah, makna dari musibah selain syiddah, nah, kalau bahasa Indonesia musibah aja gitu kan ya.
Kalau bahasa Arab itu ada turunan kata-katanya. Selain syiddah ada makruh. Makruh itu artinya hal yang tidak disukai atau hal yang dibenci. Suatu ketika Umar bin Khattab tali sandalnya putus, terus dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok antum mengucapkan itu ya Umar? Sebab kan tali sandal putus lagi kita pakai jalan itu sesuatu yang kita sukai enggak? Enggak kan? Nah itu masih musibah kecil, maka kita istirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pernah tuh saya sampai kepleset, kan refleks juga ya, innalillahi gitu. Emang ada apa gitu kalau yang nggak biasa mengira ucapan itu hanya untuk orang yang meninggal, padahal ada berita tentang sesuatu hal yang nggak mengenakan, kita juga bisa menjawabnya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah kitab disebutkan juga arti makna dari musibah adalah setiap hal yang tidak disukai yang terjadi pada manusia. Jadi apa aja yang tidak kita sukai itu bisa disebut musibah. Atau menurut Imam Ibnul Athir rahimahullah, ini saya ini kan Arabnya ya, arti-artinya aja, perkara yang dibenci yang menimpa manusia. Kenapa kita bahas tentang musibah? Karena penyebab lemahnya manusia dan kesedihan manusia biasanya karena mengalami musibah. Padahal Allah udah bilang jangan khawatir gitu, karena ujian yang diberikan itu tidak akan mungkin keluar dari kemampuan kita. Beban yang diberikan pula yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan solusi pasti akan bisa. Inna ma'al usri yusra. Paket satu paket, bukan sesudah, ma'al itu bersamaan. Gitu, bersamaan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sudah satu paket dengan solusinya. Dan kata Allah, jangan sedih dan jangan lemah karena sesungguhnya derajat kita tinggi jika beriman. Karena itu kita perlu tahu dulu musibah itu apa. Bahkan tadi contohnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengucapkan innalillah pada saat tali sandalnya putus, karena itu hal yang tidak disukai dan itu juga termasuk dalam musibah. Sekarang bagaimana manusia menyikapi musibah? Yang pertama itu nihayah, meratap dan menangis. Quran surat An-Najm itu ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abaka. Jadi meratap adalah respon yang dilarang ya, dilarang. Jadi ada orang yang ada orang yang dia gak sabar ketika mendapat musibah. Karena sebenarnya yang namanya sabar itu pada saat awal hantaman pertama gitu ya. Tapi dia mengatakan pernah ya Rasulullah takziah gitu, takziah ke sebuah rumah yang itu suaminya meninggal. Nah istrinya itu meratap, menangis. Terus Rasul bilang, ibu sabar. Nah ibu itu bilang gini kan, Anda belum tahu sih, nggak mengalami seperti yang saya alami. Dibisikinlah ibu itu sama yang lain, itu yang menasihati kamu Rasul. Baru dia tersadar. Dia kemudian berusaha untuk bersabar dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya sabar itu pada saat pertama, hantaman pertama, pukulan pertama. Tapi kan ngomongnya gampang, susah banget sabarnya. Makanya ketika kita mentadabburi sebuah ayat,
Ini kan sebenarnya kita tadabbur surat Al-Imran 139 gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi bekalan kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Yang kita minta pertolongan dari Allah. Tambah meyakinkan gitu ayat ini. Selama kita percaya sama Allah, itu pasti semuanya akan berlalu gitu. Semuanya akan berlalu. Makanya yang menolong kita adalah sabar dan sholat. Nah sabar itu kaitannya sama waktu, sholat itu kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah. Selama masa menunggu solusi sampai selesai masalah itu, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Coba kebayang Nabi Ayub, ya kan? Nabi Ayub itu kan kurang apa coba ya? Orang penting, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya istrinya lebih dari satu ya Bu, punya istri yang cantik dan solihah, punya anak-anak yang solih dan solihah, harta luar biasa, kedudukan di mata manusia baik, di mata Allah juga ia seorang nabi. Ya, kata iblis, terang aja dia semua istimewa. Jadi terang aja Nabi Ayub itu menyembahmu ya Allah. Ya coba aja lihat, diambil, dicabutkan. Pertama apa nih Bu? Harta, anak, istri belum ninggalin nih. Harta, anaknya wafat, sedih kan? Kedudukan, terus sakitnya sakit yang orang tuh gak bakalan pengen deket, padahal tadinya semua mendekat. Sekarang orang pada saat Nabi Ayub mengalami sakit itu ingin menjauh. Nah istrinya sampai juga mau menjauh, hanya tinggal satu yang setia, itu kan. Tapi Nabi Ayub tetap menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setan dalam iblis dalam bentuk manusia, ngapain masih nyembah Allah? Maaf ya saya pakai bahasa kita ya. Ngapain masih menyembah Allah? Kamu sudah mengalami musibah yang luar biasa. Kalau bahasa kita bertubi-tubi itu musibahnya Nabi Ayub. Namanya juga skala Nabi. Makin tinggi keimanan, makin tinggi juga ujiannya. Nah kemudian kata Nabi Ayub apa? Saya dapat rahmat dari Allah lama sekali, dari mulai lahir sampai sebelum sakit. Nah sakit dan dicabutnya nikmat dari Allah itu baru sebentar. Jadi tetap saya harus bersyukur. Coba. Sampai akhirnya Allah bilang injakkan kaki ke bumi gitu ya, tancap air, minum dan mandi, sembuh sakitnya. Tapi kalau orang yang itu karena kesabaran ya, kenapa? Karena keimanannya digenggam. Jadi benar kan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin, itu dibuktikan oleh Nabi Ayub. Contohnya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga ada. Kalau kita yang banyak tahu biasanya seleb atau artis yang banyak tahu. Kisahnya Angelina Sondakh. Dari gemerlap artis, jabatan, tiba-tiba Allah jatuhkan. Tapi justru itu yang namanya musibah jadi anugerah. Dapat hidayah. Sebelumnya memang sudah muslim sebelumnya dia. Dapat hidayah lagi untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi, hijrah. Dari hijrah makan, tempat yang memakan tempat maksudnya. Dari hijrah tempat yang tadinya baik ke tempat yang kurang menyenangkan, musibah kan itu.
sampai dia kemudian menggunakan hijrah tempatnya di tempat yang gak enak itu dengan hijrah nilai, hijrah maknawiyah, sampai hafal Quran, sampai dia selalu bilang, ibu-ibu jangan khawatir gitu kan, ingat ya, ibu-ibu jangan khawatir, apa aja bisa diambil, yang penting ada Allah. Ibu dulu saya pernah nih pengajian nih, kalau dulu pengajian tuh cara-caranya biar nggak terlalu, biar agak melekat gitu. Jadi pernah ibu-ibu diminta kertas, saya nggak minta di sini deh, kertas dibagi 8. Udah ada kertas dibagi 8, tulis hal-hal yang membahagiakan. Ada ditulis ya suami yang baik, kendaraan, mobil, anak pintar, soleh, macam-macam ditulis semuanya. Ada yang umroh, ada yang haji gitu. Udah, saya bilang coba dibuang 4 pertama dibuang, bingung dibuangnya Bu. Ada juga yang rumah gitu ya. Terus yang berikutnya 2 dibuang, tinggal 2 Bu, masa ini suami sama orang tua mau saya buang gitu katanya. Buang itu dunia, buang gitu kan. Akhirnya mau gak mau dibuang, ada yang rumahnya dibuang juga. Terus tinggal 2, saya bilang 1 dibuang, 1 dibuang, aku ini yang paling katanya, pengen haji dibuang. 1 apa? Saya tanya, ternyata ada 1 masuk surga, yang lain semua dunia Bu. Yang dikasih, sebenarnya kita tulis kita kadang lupa Allah ini. Jadi benar kata Angelina Sondakh itu bisa kita ambil, itu menginspirasi. Kalau dulu secara teori, secara cerita nabi-nabi, ini ada yang lebih dekat. Mungkin ibu-ibu punya cerita yang lebih dekat lagi, cerita diri sendiri yang saya belum tahu. Nah ternyata semuanya itu diambil pun kalau kembalinya ada Allah, kalau kita masih punya Allah, nah terbukti ayat yang tadi. Jadi meratap atau niyahah dan menangis, mudah-mudahan Allah hindari kita dari hal itu. Allah kuatkan kita, ya Bu. Walaupun yang namanya menangis dan tertawa itu hal yang manusiawi, tapi kita minta bukan berarti gak nangis ya, namanya hal yang menyedihkan gitu ya, tapi kita minta menangis secara wajar, tidak sampai merantau gitu. Kan ada adat di sebuah suku ya, saya nggak tahu ibu-ibu ada yang suku itu apa. Kalau ada yang menangis dia harus merantau, justru harus gitu. Sama gini, masa iddah itu kalau istri ditinggal suami berapa Bu lamanya? 4 bulan 10 hari. Itu perasaan baru beberapa tahun kesini tuh orang Indonesia ini muslim dan muslimah. Itu kan nggak boleh keluar kecuali kalau kerja, dia ada dinas, mau nggak mau ya, kecuali hal yang penting. Nggak boleh keluar, nggak boleh dandan. Selain nggak boleh merantau itu tadi, ada lagi gitu, aturan-aturan dari Allah. Kenapa diatur begitu? Supaya itu Allah memberikan hal yang manusiawi. Kadang kan ingin berduka ya, belahan jiwanya pergi. Berduka itu 4 bulan 10 hari, hitungan dari Allah itu cukup untuk merilis rasa duka. Dengan tidak berdandan, dengan tidak keluar untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Kemudian tidak apa-apa menangis nih, ada Imam Abdul Walid Al-Baji dalam sebuah kitab, saya tidak sebut kitabnya ya. Tidak apa-apa menangis sebelum kematian mayit atau sesudahnya, selama tidak meninggikan suara dan dicampur dengan kata-kata yang makruh. Ada ya nangis sambil meraung untuk meninggikan suara, terus sambil ngomong. Ya, saya ingat dulu teman saya non-muslim meninggal karena leukemia di SMP. Ibunya itu sedih banget, benar-benar contohnya itu nangis meraung sambil memanggil nama anaknya, sambil bilang itu sapu sudah ibu belikan. Jadi ceritanya Senin itu giliran piket,
di sekolah zaman dulu ada gitu ya. Saya masih ingat banget. Ternyata itu yang dimaksud merata, tapi kan dia non muslim, nggak tahu gitu ya aturannya atau mungkin berbeda. Itu sikap manusia terhadap musibah. Yang kedua, sikap manusia terhadap musibah itu bahkan ada selain meratap atau menangis tadi. Kalau menangis masih boleh, meratap. Nah ini berharap mati atau doa minta mati. Aduh udah gak kuat ya Allah, ambil aja. Itu gak boleh. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebaik-baik amal, boleh gak Bu? Boleh. Minta mati karena merasa gak kuat, itu yang gak boleh. Ini kan soal-soal yang hal-hal yang mudah diucapkan, mungkin akan sangat sulit bagi yang mengalami. Bisa jadi karena secara manusiawi itu kan tekanan gitu ya, tidak mampu, seakan gak mampu. Nah ternyata obatnya itu adalah Quran. Obatnya adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penolong. Sebenarnya ada pertolongan Allah itu dekat banget. Cuma kadang kita nggak ngambil itu. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang kamu mengharapkan kematian hanya karena musibah yang menimpanya. Kalaupun ingin melakukan itu, katakanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu memang baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu memang baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari, nomornya 5671 kalau ibu-ibu nanti mau cek, atau riwayat Muslim nomornya 2680. Jadi ada seorang waktu itu ada di sebuah peristiwa perang, sesudah selesai perang Rasulullah itu mensolatkan para jenazah, jadi orang-orang yang syahid. Kemudian ada satu orang yang wafat, tapi Rasulullah bilang finna, orang ini di neraka. Yang lain enggak, orang dia mati karena membela agama Allah kok, berperang di jalan Allah. Pernah dengar kan ya ini, berperang di jalan Allah gitu kan. Tapi kemudian jadi aneh gitu, apa gitu loh. Ternyata ada saksinya, ya kan? Ada seseorang bilang, jadi dia tuh kena panah, sakit banget. Dia belum meninggal, jadi ngerasain sakit banget. Sampai akhirnya sekalian dia tusukkan, jadi bunuh diri kan. Jadi memang itu hal yang berat ya. Dialami juga pernah saya mendapat berita ini. Ada seseorang yang kecewa karena istrinya minta cerai. Istrinya merasa dia sudah ditalak gitu. Suaminya nggak merasa mentalak. Akhirnya suaminya itu kecewa luar biasa sampai sakit. Kemudian ada berita meninggal karena terjatuh dari rumah sakit. Nah itu kan tekanan-tekanan yang mudah-mudahan saja meninggalnya karena dia kalau jiwanya terganggu kan hisapnya beda, ya kan? Kalau sakit kejiwaan hisapnya beda. Tapi kalau melakukan dengan sadar, naudzubillah min dzalik, itu luar biasa hisapnya nanti. Seakan-akan dia mengambil hak Allah kan. Perkataan karena musibah yang menimpanya. Jadi
kalau ada yang meninggal, yang ingin mati berdoa minta diwafatkan, dan ia berdoa itu karena musibah yang menimpa yang nggak tahan oleh sebab musibah yang menimpanya. Segolongan ulama memaknai ini bahwa musibahnya itu musibah duniawi. Kalau kita karena musibah ukhrawi, kan misalnya ya Allah, kok kayak gini amat gitu ya. Maksudnya fitnah merajalela. Kalau ingat ya Bu tentang guroba apa Bu? Orang yang asing. Orang asing itu disebut guroba. Kan ada hadis bahwa Islam datang dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Asingnya apa? Asingnya itu sampai-sampai orang yang ingin melaksanakan Islam dengan baik itu seperti menggenggam bara api. Susah banget melakukan ketaatan. Kalau di sini kita mau jalan kemana, musola ada, iya kan? Ada tempat-tempat yang seakan-akan nggak mendukung kita melakukan ketaatan, tapi beda dengan cerita Gaza ya. Itu ternyata orang yang wafat sama anak-anak bayi-bayi yang dilahirkan itu lebih banyakkan bayi yang dilahirkan Bu di Gaza itu. Belum lagi yang meninggal banyak yang hafal Quran, penghafal baru yang lulus hafal Quran itu juga tetap banyak. Nah, kalau musibah ukhrawi itu ada ulama bilang tidak termasuk larangan ini. Misalnya saking fitnah banget terus Allah dengan aku minta diwafatkan aja nih karena takut terhadap fitnah ini. Makanya doa itu ya Bu, doa sebelum salat tuh yang berlindung dari dajjal itu jangan sampai gak dibaca gitu. Kalau lagi ini kalau ada doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Benar nggak? Ya, asli dajjal. Sebelum salam tuh makmur doa. Maka doanya doa yang paling, karena benar banget ya tentang terkait dajjal ini. Ya. Kalau karena musibah duniawi dia ingin cepat-cepat mati, berarti tidak sabar. Misalnya nggak sabar dengan penyakit yang diderita. Oh dia ada cerita lagi. Ini kalau era medsos ini pasti ibu juga udah tahu, udah dapat ceritanya. Ada ibu perempuan ya, seorang wanita sakit kanker, ya kan? Di sebuah rumah sakit udah divonis nih berapa lama lagi hidupnya. Terus dia pulang, dia mau membahagiakan dirinya gitu kan, nggak mau terbebani dengan itu, dia ingin berlaku sebaik-baiknya. Maka ia infak terbaik. Infak terbaik itu infak yang bikin kita ingat terus Bu, ingat jumlah yang dikeluarkan terus. Kalau kita masih lupa sama jumlah, berarti sisanya masih banyak. Sampai kita ingat terus, kayaknya sayang tapi memang harus itu terbaik. Soal tapi asal jangan bilang-bilang aja, karena di dalam hati itu ikhlasnya proses aja, udah urusan kita sama Allah. Kan susah ya itu ikhlasnya, tapi udah kita terus saja berusaha. Kalau udah bilang udah kelihatan kita udah kecatat sama malaikat ya ikhlas itu ya. Tapi kan kalau Allah itu bisa membantu proses ikhlas kita. Ya infak terbaik sampai terus saja begitu. Pas cek lagi hilang Bu penyakitnya. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Jadi memang soal ingin mati ini kan kadang kalau yang namanya kita gini, misalnya ada orang sakit terus meninggal, kita kan menghibur ya, menghibur yang ditinggal itu, alhamdulillah dia nggak sakit lagi gitu. Ya kan kalau wafatnya itu memang karena sebuah proses, sakitnya itu bisa menggugurkan dosanya kan gitu.
Nah, yang ketiga itu istirja dan bersabar atas musibah yang di Quran surat Al-Baqarah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau di Az-Zumar ayat 10, Quran surat 39 ayat 10, orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tanpa batas. Jadi berarti sabar itu ada batasnya nggak, Bu? Nggak ada. Karena pahalanya juga tanpa batas. Pahala sabar 39 ayat 10. Nah, ini orang yang istirja ketika mendapat musibah, dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat tuh teman saya, anaknya wafat ya. Anaknya itu usianya 30 tahun, tapi anak laki-laki, belum menikah. Jadi pada saat usia sekitar 26 tahun, jadi sekitar 4 tahun lalu, itu kan anaknya agak gemuk, Bu. Terus rajin, pengen diet, terus nge-gym. Nah, lagi semangat dan sudah dapat kerjaan yang bagus gitu. Lagi semangat mau nikah juga. Tapi yang terakhir itu dia sama bersepakat, kan tahu, bersepakat sama calon istrinya untuk memutus biar calon istrinya dapat lebih baik. Dia juga karena dia merasa, ternyata ini rahasia Allah, karena dia merasa belum begitu siap secara mental, secara maisha. Terus dia pergi ke calon istri, jadi nggak sama-sama enak, nggak sama-sama marah gitu, sama-sama ya memang belum masanya. Karena begitu kalau Arif enaknya gitu kan, nggak libat perasaan, nggak baper gitu ya, karena belum ada rasa gitu, cuma ada keinginan menikah dengan ada pilihan gitu. Nah, kemudian pulang ke rumah berapa hari nge-gym, Bu, diantar temannya, sama-sama nge-gym berdua. Pulang-pulang dia dalam keadaan ini sebelah udah sulit, udah keseret, tapi masih bisa cuma lemes gitu. Sampai rumah nggak langsung dibawa rumah, karena nggak nyangka. Nah, itu telat penanganan ya, nggak langsung dibawa ke rumah sakit karena pusing ya, anak sama nanti dulu nih gitu katanya, pusing. Ternyata besoknya, Bu, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit PON itu harus dibuka sedikit di tempurungnya sini untuk supaya nadinya bisa lancar, dan juga harus cuci darah. Sejak itu di ICU, alhamdulillah siuman setelah beberapa bulan bisa jalan lagi. Bahkan dia tahu nggak, Bu, dia alumni Aulia. Dia itu bahkan ke teman-temannya tuh suka broadcast di masa sakitnya ini, bilang jangan tinggalin saya. Ketemunya bilang gitu. Terus dia bilang ke anak saya, Bu, WA-nya apa? Anak saya Tata namanya, Bu. Tata, tahu nggak? Gue bersyukur banget bisa dapat penyakit ini. Kalau nggak sakit nggak bakalan sadar. Jadi dia lebih dari istirja dan bersabar, tetapi ada lagi yaitu bersyukur atas musibah yang menimpa. Ternyata ada, saya meremehkan ceritanya. Kemarin ketemu uminya, ketemu ibunya. Rasa hati seorang ibu ya. Tapi saya ibu tuh bayangin, ini dia bilang begitu. Husnul khotimah kan, Bu, insya Allah. Husnul khotimah gitu. Kematian paling indah, sakitnya itu mencuci dosa-dosanya. Ibu
ibunya, bapaknya yang capek ngurusin kan bolak-balik rumah sakit, itu juga bisa dapat anugerah dari sakit anaknya itu. Kemudian itu kematian yang indah. Temannya yang hadir banyak katanya. Saya nggak sempat karena ada acara. Saya cuma sebentar takziah, nggak sempat mengantar sampai ke kuburnya, ke makamnya gitu. Nah itu temannya banyak sekali, masya Allah. Jadi luar biasa gitu ya Bu ya, menyikapi musibah. Anak muda loh, dan dia tertatih-tatih ke masjid, makanya dia bilang temennya jangan ninggalin sholat, jangan lupa sholat di masjid. Secara anak laki-laki ya Bu, istighfar dan sabar atas musibah. Itu yang berikutnya, itu level lagi bersyukur, sama seperti Nabi Ayub ya, bersyukur atas musibah itu. Jadi sekarang apa penyebab musibah? Kan suka bertanya nih ketika kenapa sih bisa begini gitu, kenapa sih gitu. Atau pertanyaannya adalah ya kok saya sih gitu. Nah ini yang pertama asbab asyari. Jadi penyebab yang secara syar'i. Penyebab syar'i ini biasanya disebabkan oleh pelanggaran manusia terhadap syariat. Terus penyebab yang kedua as-sabab al-kauni, penyebab yang alami. Itu biasanya karena perbuatan manusia. Jadi murni perbuatan manusia yang merusak. Misalnya merusak jadinya lingkungan gitu, kebakaran hutan contoh ya. Itu kan karena penyebabnya itu kan karena kerusakan yang dibuat oleh manusia. Atau penggalian tambang yang terlalu mengeksploitasi, ya kan, jadi membuat beda dengan geseran lempeng-lempeng itu beda ya, tapi misalnya bencana yang disebabkan oleh kerusakan manusia, itu yang penyebab yang al-kauni, as-sabab al-kauni yang sifatnya alami. Nah, yang penyebabnya secara syar'i itu apa contohnya? Dari Quran surat Al-Anfal ayat ke-25, surat 8 itu, ayat ke-25 itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Surat 8 ayatnya ayat ke-45, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Jadi kalau kita udah ada di hadapan musuh, jangan lari, jangan ke belakang. Kalau kita mungkin nggak seperti di Gaza, tapi kita musuhnya beda. Kalau kita ada di tengah-tengah kemaksiatan, kita jangan ikut lebur campur gitu. Kita tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak, itu bisa jadi salah satu penyebab musibah. Biasanya kalau kita dengar suatu wilayah terkena musibah, langsung kalau sekarang kan era medsos ini, kita langsung cepat dapat informasinya ya. Ternyata di daerah itu ada apa namanya? Ada maksiat yang dilakukan. Kalau contohnya mendunia banget ya Pompei itu ya, atau ini kan jasadnya Fir'aun, mungkin ibu-ibu ada yang sudah lihat, saya belum. Itu jasad Fir'aun itu kan sebenarnya untuk ibroh, untuk pelajaran buat kita kenapa sampai awal gitu. Itu contoh dari orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini bisa menjadi salah satu penyebab musibah. Jadi kalau misalnya kita nih alhamdulillah misalnya satu negara, satu daerah itu dia ini ada sebagai gambaran dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Abu Umar bin Abdul Bar menceritakan dari Abu Imran, dia berkata, Allah mengutus 2 malaikat kepada sebuah negeri agar mereka menghancurkan negeri itu dan penduduknya sekaligus. Jadi Allah mengutus 2 malaikat untuk mengazab, untuk menyiksa negeri itu.
Mereka mendapati ada seorang laki-laki yang sedang sholat di masjid. Dua malaikat itu berkata, "Ya Allah, tapi di negeri itu ada hamba-Mu." Jadi ternyata masih ada gitu ya, si fulan yang sedang sholat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab apa Bu? Tetap hancurkan negeri itu dan hancurkan orang itu bersama mereka. Karena orang itu tidak pernah sedikit pun merasakan kesusahan di jalanku. Apa Bu kesusahan di jalan Allah itu? Bukunya Mbak Lia, pelan-pelan berperang. Jadi yang namanya dakwah itu bisa, yang amal ma'ruf nahi munkar kan dakwah, itu bisa membuat kita terhindar dari musibah. Jadi sebuah negara ini kalau masih ada majelis taklim, ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngaji Senin ada pengajian, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada gitu ya Bu, Senin ke Senin lagi gitu. Itu insya Allah bisa menghindari dari musibah. Terus saya dakwah itu gak perlu pegang mic, gak perlu duduk menyampaikan sesuatu. Ketika kita kalau sama anak sekarang, bukannya kita nasihatnya aja udah gayanya udah lain, gayanya tuh mesti diskusi. Tapi kita niatnya balighul anni walau ayat, seperti sabda Rasul, sampaikanlah dari Rasul, dariku kata Rasul, walaupun satu ayat. Itu aja, itu udah mengamankan. Nah ini ada orangnya sholat, tapi ia nggak pernah susah-susah berdakwah, sibuk aja buat dirinya sendiri gitu Bu, khusyukan dirinya sendiri. Tapi saya cuma datang-datang aja ke pengajian, itu dakwah bukan? Ibu jalan nih, misalnya jalan karena tetangga dekat sini rumahnya jalan, Bu mau kemana? Mau ngaji? Wah ada pengajian, itu udah dakwah Bu. Menambah hitungan jumlah, memakmurkan sebuah majelis yang membahas ayat, itu sudah dakwah. Coba bayangin, flyer disebar, undangan broadcastnya disebar, yang datang gak ada. Itu kan juga yang berarti ketika ada sambutan, respon positif terhadap sebuah aktivitas dakwah, insya Allah itu sudah termasuk amal kebaikan, termasuk dakwah juga. Nantinya bisa nyampein lagi, gitu kan, luar biasa. Jadi itu ya, ternyata asbab asyari, penyebab dari penyebab syar'i dari musibah itu adalah ketika meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Sama ada lagi, masih asbab asyari, meratanya maksiat, merata, udah merata, udah gak ada lagi orang yang nyembah Allah, atau maksiatnya udah luar biasa. Itu di Jakarta dulu, jangan beberapa tahun lalu ada Jakarta undercover, tapi saya belum lihat, cuma diceritain aja. Itu luar biasa gambarannya gitu, gambaran tentang Jakarta, tapi kok masih aman-aman aja. Berarti belum ternyata maksiatnya masih banyak yang solid dan solihah, insya Allah. Nah Bu, jadi selalu ada hubungannya. Kan suka ada juga yang ini ya, menanggapi secara sudut pandangnya berbeda. Kalau ada musibah dikit-dikit dikaitkan gitu dengan hal-hal maksiat, ternyata memang ada, gitu ya. Nah ini dari hadis riwayat Al-Baihaqi, jika zina dan riba sudah nampak di sebuah negeri, maka mereka telah menghalalkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun atas mereka. Serem banget dengan kondisi kita sekarang. Al-Hijr ayat 72-74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum lafi sakratihim ya'mamun fa'akhadathum as-sayhatu musyrikin.
muslimin. Waja'alna 'aliyaha safilaha wa amqarna 'alaihim hijaratan min sijil. Sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan mereka atau kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras ketika matahari akan terbit. Banyak kan kejadiannya malam ya. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dan sijil. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau penyebab yang alami, as-sabab al-kauni, Quran surat Al-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ibu, kalau kira-kira pandemi kemarin itu musibah syar'i apa musibah kauni? Apa gabungan? Lebih kauni ya, mungkin ada unsur-unsur samanya dikit. Nah, ini katanya lagi sekarang ramai 2025 mau pandemi lagi kan. Kalau kita nggak bahas wala tahinu wala tahzanu, ya kita ingat aja masih ada Allah. Kita bersiap berbekal semampu kita, dan yang paling utama bekal apapun. Juga bekal pulang ya, bekal untuk rumah masa depan ukuran 2x1. Iya, gitu. Nah, ini sebab-sebab alami itu ya banyak ya. Misalnya tadi penebangan pohon ya, kebakaran hutan, dan itu ada campur tangan Allah selalu lah. Kan di Quran surat Al-Munafikun ya, gak ada satu musibah pun tanpa seizin Allah. Semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seizin Allah dan Allah itu maha adil, berarti pasti alasannya itu ada kaitannya dengan hal-hal yang syar'i juga. Tadi penyebabnya dua, sekarang kenapa sih Allah memberikan musibah? Hampir sama dengan penyebabnya. Alasan kenapa Allah memberikan ujian. Yang pertama itu ujian keimanan. Tadi kan ada di Al-Baqarah 157 ya. Itu gambaran pandemi loh. Diberikan sedikit ketakutan, kekurangan harta, ada bisnis-bisnis yang hancur, yang terpuruk gitu ya, kehilangan jiwa, ada yang kematian saudara, suami, anak. Itu gambaran banget Quran surat Al-Baqarah 157 itu gitu ya. Dan ini merupakan ujian keimanan gitu. Bagaimana beratnya yang gak disangka-sangka gitu. Yang jadi ingat ya, ada yang wafat karena COVID, habis nolong orang yang COVID. Atau ada salah seorang direktur rumah sakit umum daerah di Tangerang Selatan, tapi bukan RSUD yang Pamulang, yang di Serpong Utara, meninggal ke bagian ICU gitu. Jadi ada hal-hal yang enggak kita sangka gitu ya. Makanya ada juga yang nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Nanti kalau meninggal udah nggak ketemu sama siapa-siapa lagi gitu. Itu ujian keimanan banget, bagaimana kita menerima takdir. Atau ketika sesuatu luput dan pengennya mantunya yang ini, dapatnya yang itu. Nah, itu kan juga karena apa? Takdir Allah itu nggak pernah ketukar, Bu. Allah yang paling tahu yang paling baik buat kita. Jadi takdir untuk kita itu pastinya pas, walaupun bagi kita nggak enak. Sabarnya kita terhadap takdir kita, walaupun proses penerimaannya proses gitu ya. Tapi luar biasa kalau kita langsung bisa nerima, itu rezeki kita pahalanya gede banget. Pahalanya besar banget. Ketika kita berproses, prosesnya yang niat kita menerima takdir Allah aja itu dapat pahala. Itu dapat pahala.
sampai ke penerimaan. Jadi itu karena apa? Karena kita mengimani bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Bahwa salah satu rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar. Kalau bahasa kita takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kalau yang baik kita senang ya. Nah, nah ini ada hadis riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Jadi balasan itu pasti sesuai ukurannya, takarannya. Allah tak pernah salah. Dan Allah itu maha adil. Jadi ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai sebuah kaum, ini Imam Al-Munawi dalam kitabnya, Allah mencintai sebuah kaum maka akan menguji mereka, yaitu Allah menguji mereka dengan bencana dan musibah. Jadi kalau bagi orang yang beriman itu ujian, kalau bagi orang yang kafir itu musibah, siksaan bahkan. Untuk menaikkan jenjang seperti halnya Nabi Ayub tadi gitu ya. Dan itu merupakan ujian keimanan. Jadi Allah tahu berpaling atau tidak. Kan ada yang mendapat ujian kemudian dia malah makin menjauh dari Allah. Allah bilang dari itu. Tapi ada yang makin dekat ujian keimanan. Yang berikutnya untuk menaikkan jenjang. Kalau menaikkan jenjang nih Nabi Ayub gitu. Tapi ada contoh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan saking umatnya itu susah banget diingetin gitu ya. Sampai dia pergi akhirnya dapat musibah. Dia yang harus keluar dari perahu, harus tenggelam gitu, ditenggelamkan ya, dicemburin ke laut sehingga tertelan ikan paus. Tapi Nabi Yunus bilang apa? Jadi kalau kita terpuruk oleh sebab kesalahan kita sendiri, ini kita bisa ambil ibrah dari Nabi Yunus, doanya gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus gak nyalain siapa-siapa, gak ada lagi yang dibilangin suruh nyembah Allah susah banget, enggak. Tapi Nabi Yunus menyalahkan dirinya sendiri setelah berlaku zalim dan mengesahkan Allah sampai akhirnya keluar dari mulut ikan paus. Itu keajaiban, itu karunia Allah luar biasa. Udah keluar terdampar nggak di laut, terdampar nggak di laut lagi, di daratan di dekat pohon yang kekurangan oksigen bu. Di dalam perut itu gelap, kurang oksigen, nggak makan, berarti butuh energi yang besar. Dia makan buah, yang buah itu ternyata bisa mengembalikan energinya. Buah apa bu? Buah apa bu? Labu ya. Ada yang bilang labu, ada yang bilang tin ya. Ada berbagai riwayat gitu. Ada yang bilang labu juga. Saya pernah baca juga. Ya. Jadi itu buah itu rezeki. Jadi begitu istighfar, begitu berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, keluar dari musibah dan mendapatkan rezeki, makanan yang bergizi itu sehingga kuat, balik lagi ke wilayahnya, merasa bersalah kan. Sampai di sana apa bu yang dia temui? Kaum Nabi Yunus sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana paling senang Nabi atau para dai-dai itu paling senang kalau hal yang kayak gitu udah luar biasa gitu ya. Nah itu juga balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenaikan jenjang walaupun sempat itu. Terus musibah itu juga merupakan dihapusnya dosa kita. Kenapa kita diberi musibah? Kan kadang orang nanya ya, kenapa sih? Karena ingin dihapusnya dosa kita. Ya. Kemudian juga
10:30 cepat deh. Kemudian juga merupakan tebusan atas kezaliman. Jadi kita mungkin pernah berbuat zalim, daripada nanti kita dituntut di akhirat sama Allah, Allah kasih musibah di sini untuk nyuci kezaliman kita, gitu ya Bu. Kemudian terakhir merupakan jalan menuju surga. Ini dari sebuah di Quran surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 214 Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya nasrul minallahi, itu ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ini ayat ini adalah dalil bahwa musibah atau cobaan itu merupakan reason ya, salah satu alasan sebagai jalan menuju surga. Itu aja ya ibu-ibu, la ilaha illallah subhanaka la haula wala quwwata illa billah. Jadi kembali lagi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, hal-hal atau bahkan bukan sesuatu lagi tapi bertubi-tubi gitu ya, selagi kita meyakini ada Allah dan yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat, insya Allah akan selalu ada solusi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk tetap berada di jalannya dalam kondisi apapun, bersyukur dalam kondisi apapun. Ibu-ibu dari yang umurnya masih muda sampai yang sudah senior tentulah mengalami asam garam kehidupan, pasti sudah banyak melewati hal-hal yang ada mudah, tapi kita masih ada jalan menuju keabadian yang baik yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita, Allah berikan akhir yang baik, Allah berikan rahmatnya, karena kalau amal-amal kita mah gak bisa, gak ada satu orang pun manusia masuk surga karena amalnya, tetapi mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya sehingga kita diizinkan memasuki jannah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin atas banyaknya kesalahan, banyaknya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita buka pertanyaan? Boleh. Baik, kita langsung dua pertanyaan dulu. 1, 2, oke. Kita bisa ini mic-nya. Oh iya, ada mana? 1, langsung 2 ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jadi orang tua belum benar-benar adil terhadap anak-anaknya. Di satu sisi dari masih zaman sekolah, dia selalu bermasalah. Saya sering dipanggil sama guru. Saya tapi selalu berdoa, suatu saat ini anak belum jadi anak soleh. Gitu. Terus udah Allah ijabah doa saya. Anak itu jadi anak yang soleh, rajin sholat, puasanya pun semuanya saya bersyukur banget. Tapi memasuki dia kelulusan udah 5 tahun, dia suruh bekerja nggak mau, suruh kuliah nggak mau, terus sholat selalu di rumah. Ayolah berjamaah, kamu laki-laki. Iya ma, iyanya doang, tapi dia pimpin di rumah. Ayo ma kita berjamaah sama adik-adik ikut tuh semua. Aku juga dijamain sama dia. Di satu sisi aku bersyukur, di satu sisi aku punya anak perempuan. Dia minta izin sama aku dari SMP, memang sampai SMA nggak boleh namanya pacaran. Setelah dia lulus, dia minta izin, ma boleh nggak aku pacaran? Aku jadi kayak dosa berjalan gitu. Aku izinin serba salah. Di zaman sekarang kalau kita nggak izinin, nanti dia di luar kita nggak tahu laki yang mana. Saya izinin gitu. Jadi ini saya gimana ya untuk menghadapi 2 anak yang beda begitu dosa saya jadi selalu merasa saya diri
dosa karena saya gadis jabat yang anak saya ini yang nggak kerja yang sudah 5 tahun. Kalau suruh saya, ayo Kak, gitu. Terus saya jadi kata adik yang perempuan, gimana mah dia cuma ketaatan doang tapi dia nggak mau berusaha. Emang Allah jabat dengan dia tidak bertindak mencari kerja apa gimana? Jadi itu aja saja, saya mau minta solusinya aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ajakan puasa ke teman-teman atau ngajak ngaji ke teman-teman tapi dirinya sendiri tidak menjalankannya, atau ya mungkin ada halangan tersendiri atau bagaimana? Karena pernah mendengarkan tausiah yang menganjurkan ngajak-ngajak itu harus dirinya sendiri sudah melaksanakannya. Kalau belum, ya ada risiko tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ini dulu ya. Siapa Bu? Namanya? Esti. Ya. Ibu, jadi ada ini itu saya juga deg-degan ngomong terus saya nggak lengkap. Jadi gini, ada Quran surat As-Saff ya. Ayatnya itu suratnya 61, ayatnya ayat 4. Kalau nggak salah coba cek Bu. Nah, ayat 4 atau ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah apabila engkau tidak lakukan apa yang engkau katakan. Aduh, ini saya takut banget. Jadi ini membuat saya itu Bu, tanya kita kadang ya ngomong enak banget, tapi ngakuin susah, gitu. Tapi memang itu tadi ayatnya itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi kalau misalnya contohnya ngajak ngaji, dianya nggak berangkat, bisa jadi karena ada alasan tertentu. Dia ngajak ngaji itu udah dapat pahala Bu. Kecuali dia nggak mau ngaji, tapi dia nyuruh orang lain ngaji, nah itu kaburomatan. Jadi beda ya Bu. Cukup menjawab nggak Bu kalau itu? Ya, jadi memang ada ayatnya, itu ayat Al-Quran. Jadi artinya kita tidak boleh tidak melakukan apa yang kita katakan. Nah, hafalin Qurannya. Anaknya udah juz 29. Kita lari yang kemudian wontok aja di situ. Kalau Al-Duha hafal ibu-ibu, Al-Waqiah hafal. Nah itu ibu-ibu banget. Anaknya udah kemana-mana hafalnya Bu. Nah itu hati-hatinya kita anggap aja. Kalau ada ayat kayak gitu, anggap aja itu buat kita sebagai motivasi kita untuk lebih baik lagi. Yang penting menghafal meskipun udah hafal-hafal Bu. Kalau kita punya target hafalan, targetnya jangan hafal juz 30. Tetap targetnya 30 juz meskipun hafalan kita baru sampai At-Thariq misalnya, atau An-Naba yang nggak selesai misalnya, atau udah Tabarok, Al-Mulk udah juz 29 tapi sampai mentok di surat Jin. Itu susah loh surat Jin itu. Ada udah lumayan mentok muter di situ ya, ada ya. Yang penting menghafal, niatnya 30 juz Bu. Hatta baru sampai Anas karena baru mau ada yang mau alaf terbang, tapi niatnya 30 juz. Begitu kita dicabut diambil orang, niat itu dicatat Bu. Jadi kita dapat niatnya. Tapi tadi ingat itu Bu ayatnya, ya Allah tuh kalau ada ayat itu pengen saya lewatin aja itu ayat. Tapi ibu nanya, jadi saya ini berarti cara Allah mengingatkan saya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah jika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Maka seorang imam besar itu gini, kalau dia mau ceramah,
Kalau dia mau ceramah, dia lakukan dulu, dia praktek dulu, baru dia berani ngomong. Nah ini saya pernah dapat musibah Bu, sudah saya lewati. Aku berani deh, agak-agak ini. Walaupun musibah itu beda-beda kadarnya, ya kan? Beda-beda kadarnya orang per orang. Jadi kita saling doa semoga Allah lindungi kita ya Bu. Kita bisa melakukan apa yang kita katakan. Amin ya robbal alamin. Ibu tadi ya, solusinya itu Bu bukan ada pada orang lain, tapi pada ibu sendiri. Jadi gini, untuk anak yang tadi yang laki ya, untuk anak laki-laki, tapi untuk semuanya ibu tetap berdoa, Robbi habli minas sholihin, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ibu udah hafal doa ini belum? Itu surat Ibrahim ayat 40. Supaya apa Bu doanya? Supaya anak-anak kita tetap mendirikan sholat, anak dan keturunan, gak cuma anak kita aja, tapi anak dan keturunan terus. Itu harus dihafal, harus berdoa itu terus Bu. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Surat Ibrahim itu surat 14, ayatnya ayat 40. Robbi habli minas sholihin itu tetap ya Bu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu udah doa itu udah lama, udah sering ya Bu ya. Sekarang ditambah lagi, gak cuma pada saat habis sholat Bu, karena ada waj'alna lil muttaqina imama. Kan kita berdoa, Rabbana, ya Allah hablana, anugerahkanlah kami, Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menyejukkan hati, enak dilihat, sejuk di hati, alias enggak ngeselin, menyamankan, ya Bu ya. Kan itu yang kita pengen ya. Waja'alna, dan jadikan kami lil muttaqina, untuk orang-orang bertakwa pemimpin. Jadi jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita minta supaya pasangan dan anak kita siap menjadi pemimpin orang bertakwa. Siap menjadi pemimpin orang bertakwa artinya dia siap keluar, artinya dia siap menghadapi tantangan hidup. Tapi caranya bicara, komunikasi dengan anak sekarang beda Bu. Mungkin ada anak yang itu nggak cukup dengan mas keluar gitu. Ini ada link kerjaan misalnya kan ya. Siapin nih, bisa nih kalau apa namanya. Jadi kita siapkan. Atau kalau ada ini tolong misalnya ibu jualan atau ada proyek apa, proyek sederhana, saya bilang proyek apa ya, yang sederhana aja. Jadi dia tolong antar ini ke sini, itu dilatih dulu. Dan kita nggak selalu pakai bahasa mas kerja dulu, mas kerja, nggak usah. Bahasanya diganti. Nah buat anak perempuan, jadi sekarang pola komunikasinya diganti. Makin disayang, doa buat keduanya. Kitanya memandangnya jangan udah ini anak gak mau kerja, belum, bukan. Jadi sama seperti ibu dulu, insya Allah nanti dapat pekerjaan atau penghasilan. Kan siapa tahu dia jadi usaha, penghasilan yang baik sehingga bisa jadi pemimpin di keluarganya, jadi imam kan? Gitu. Jadi jadi pengelola, pemimpin itu. Jadi ibu begitu terus ini vibes-nya dibangun, pikiran ibu insya Allah sama seperti dulu, ini nanti jadi anak soleh sama seperti itu. Karena itu akan mendatangkan energi yang positif gitu. Disayang anaknya, terus didoain, terus dilatih. Keluarga nggak usah, pas keluar nggak usah.
anterin ibu dong ke sini gitu, atau tolong anterin terus begitu terus, tapi jangan langsung di situ langsung terus-terusan, pelan-pelan Bu gitu ya, ada strateginya. Kalau buat anak perempuan waktu minta izin pacaran ibu bilangnya gimana? Nah, nanti kan kita istighfar terus dulu. Iya, aku jadi di situ jadi merasa bersalah terus sampai sekarang. Kalau misalnya itu dikemukakan ke anak ibu, pas nggak? Karena situasi rumah yang satu dengan rumah yang lain itu beda. Jadi ibu bilang gitu kan, sebenarnya mama tuh izinin kamu pacaran merasa berdosa. Karena dalam Islam tuh nggak ada pacaran. Kamu boleh ta'arufan tapi jangan dua-duaan gitu. Ta'arufan gitu. Padahal ta'aruf tuh sebenarnya mengenal keluarganya semuanya, tapi nggak melulu mereka berdua. Kan bisa stalking medsosnya, bisa ngecek gitu ya. Tapi kan susah kalau orang yang kita ngomong seperti itu nggak akan kena untuk orang yang belum paham. Jadi anak ibu pahamnya ya kalau mau dapat jodoh ya mesti pacaran. Cuma yang dijaga itu jangan, kan zina itu kan zina mata, zina hati, zina. Kalau pacaran itu Bu, jauhi tempat-tempat yang sepi berdua, aduh jangan sekarang susah banget Bu. Pokoknya ibu bilang aja, jadi kan kita menyampaikan kan, jadi tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ibu minta maaf ya, sebenarnya ibu merasa bersalah, tapi pakai bahasa yang sesuai ya Bu ya. Pokoknya nadanya itu jangan marah, nada sayang aja tetap, tapi kita sampaikan nilai-nilainya. Karena sesungguhnya kan dalam Islam gak ada pacaran gitu. Itu aja. Jadi istighfar jangan terlalu sering berdua, jangan khawat gitu ya. Jadi sekarang aku doanya selalu biar aku dapat jodoh, biar aku dosanya nggak berkepanjangan gitu aja. Ya cukup jangan gitu. Nanti kalau nggak berjodohnya Allah ini doanya ini aja apa, jadi anak yang soleh dan mau biar solihin. Kalau soleh itu berarti dia mau mengikuti aturan apa, udah komplit. Allah berikan doa itu udah pas. Kadang-kadang doa itu takut salah maksud gitu. Yang Allah biar bikin soleh sampaikan berarti itu kafarat kita bayar denda sama Allah dulu yang saya merasa berdosa kan. Itu kan sulit kan, nggak enak kan. Itu diniatkan aja supaya mudah-mudahan itu jadi hidayah anaknya, tapi nadanya biasa dengan penuh sayang, tidak menjudge, tidak menjatuhkan dia, timpakan kesalahan ke kita sambil terus kalau disuruh riwayat sendiri aku itu terus Bu kalau mau ngomong sama suami atau anak sama orang lain, kalau disuruh riwayat sendiri aku lalu untuk datang bisa ya Allah itu ya Bu. Gimana Mbak? Kita buka satu pertanyaan lagi, mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya. Oke, satu lagi ya Bu Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tadi mengatakan salah satu musibah adalah dizalimi atau terzalimi. Ya, misalnya kita mengalami hal sesuatu yang dizalimi, bolehkah kita memutus silaturahmi agar kita tidak sedih ataupun kita tidak terpikiran gitu tentang sesuatu yang misalnya kita sudah dizalimi gitu. Ustazah, pertanyaannya itu aja. Cuma tadi saya mau mengingatkan, tadi Ustazah bilang surat Asaf ayat 4, tapi tadi setelah dicek surat Asaf ayat 3 ya. Mau deh Ustazah. Makasih, makanya minta tolong cek takut salah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Jadi gini, kalau nanyanya boleh nggak memutuskan silaturahmi, jawabannya nggak boleh. Tapi kalau kita membatasi, ini kalau ketemu saya belum sanggup,
sanggup. Ingat cerita Wasi itu orang yang memanah Hamzah paman Rasul, ya kan? Terus waktu Fathu Mekahnya udah futuh, udah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasul kembali ke Mekah, kan masih masuk Islam tuh. Hindun juga masuk Islam. Itu kan bahasa sekarang masuk Islam ya. Nah, Rasulullah itu nggak pernah, pokoknya masih jangan lewat depan saya. Nggak pernah sambung. Hindun itu dulu tuh kan Wasi yang mana? Meninggal Hamzah di Mekah. Kalau Wasi, karena Hindun masih ada karena istri pamannya ya. Tapi Wasi itu kan orang lain, nggak sambung. Jadi bukan memutus. Jadi katanya gini, ada yang bilang, ada siapa ya, Ustaz siapa yang bilang ya? Kan forgiven but not forgotten kalau kata orang-orangnya, memaafkan tapi tidak melupakan. Memang sulit melupakan itu, tapi memaafkan adalah mengingat tanpa emosi. Sebenarnya kita enak loh kalau nggak kita putus silaturahmi, tapi kita batasi dulu. Ini kayaknya kita belum bisa nih. Kita batasi aja kita, tapi kita sambil membersihkan hati kita. Nanti udah lama kita ingat, ketika kita ingatnya biasa aja, bahkan kadang jadi lucu gitu. Nah itu udah maafin bener-bener tuh. Itu sebuah proses. Jadi kalau putus silaturahmi udah jelas-jelas dihabiskan, dilarang. Sekarang gini bu, kadang-kadang kita terpikir ya, bisa jadi orang-orang yang kita tidak senangi, kita benci, bisa jadi dia yang membantu kita di akhirat. Kita nggak pernah tahu. Itu aja kita. Tapi ya sekali lagi ingat tadi As-Saff ayat 3 ya Bu ya. Saya jadi takut kaburokan indallahi an taqulu ma la taf'alu, gampang ngomongnya gitu ya sendirinya. Tapi memang ada lagi Ali Imran 134 sampai 11 saya benar kan ya Mbak ya. Ali Imran 134 itu Bu, kalau salah tolong cek. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai wa kadhiminal ghaidh wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ayat 133 tentang mengejar ampunan Allah, 134 tentang ini, terus sampai 139 itu ada kaitannya Bu, yang wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini kuncinya nih Bu, di 134 itu. Ini kalau kita kemarin Ramadan, kita jadi alumni Robbani, bukan sekedar alumni Romdoni yang cuma soleh di bulan Ramadan aja. Ini tandanya ciri takwa, kan la'allakum tattaqun ya, perintah puasanya. Nah, ciri takwa salah satunya ada di ayat Ali Imran 134 ini. Alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan hartanya fis-sarai wad dharai, dalam keadaan lapang maupun sempit. Wa kadhiminal ghaidh, dan menahan amarah. Ini saya suruh ulang-ulang ngomong ini Bu, supaya Allah memudahkan saya melakukannya. Sulit ini, tapi itu dia balasannya surga. Wa kadhiminal ghaidh, menahan amarah, wa afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan mengendalikan emosi kita kepada orang-orang yang sedang kita tidak senangi itu menjadikan kita melakukan sebuah amal soleh kebaikan, dan mudah-mudahan kecintaan Allah itu memudahkan kita memaafkan. Kadang kita lupa ya Bu, kita kan disakitin orang, kita lupa kalau kita bisa jadi juga sering menyakiti orang lain. Itu kadang kita ingat aja itu supaya kita mudah memaafkan. Sekali lagi, Romaktan indallahi an taqulu ma la taf'alu, itu serem ya, memang maafin itu susah banget.
perintah Allah itu memaafkan, bukannya meminta maaf, tapi memaafkan. Dan balasannya surga di 133-nya tuh, yang mengejar ampunan Allah balasannya surga untuk orang bertakwa, yaitu keterangannya di 134 ayat. Ya Bu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ditutup dengan hiburan dari Allah di ayat itu. Jangan lemah dan jangan sedih. Sesungguhnya ibu-ibu semua adalah orang yang tinggi derajatnya di mata Allah jika kita dalam kondisi selalu beriman. Wallahu a'lam bishawab. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita banyak banget dapat pencerahan dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi disebutkan oleh Ustazah, yang biasanya kita cuma baca, kita nggak ngerti gitu ya apa maksud di dalamnya. Hari ini dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustazah cantik. Semoga kita doakan semoga Ustazah selalu sehat, semoga keluarga selalu diberkahi dan bisa terus mungkin nanti suatu hari diundang lagi untuk Mega ya. Oh, Insya Allah, alhamdulillah.